Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya mau sharing tentang istikharah bil Quran atau garpu tala atau Quranic vibration. Nah, apa sih hubungannya dengan galau? Apa sih hubungannya dengan depresi dan sebagainya gitu ya? Kita manusia tuh nggak lepas dari yang namanya tantangan, persoalan, kebingungan kayak gitu ya. Dan metode ini sudah saya lakukan sejak saya SMP, saat itu di pesantren sih ya. Dan jadi di pesantren itu istilahnya istikharah bil Quran. Itu kalau dari pesantren itu memang harus diijazahkan secara langsung oleh kiai ya. Jadi saya nggak bisa nge-share ke sini gitu karena memang ijazah khusus dari romo kiai saya almarhum rahimahullah gitu ya. Nah, karena dari SMP itu perjalanan hidup itu kan memang banyak banget galaunya ya, apalagi anak-anak remaja. Awalnya saya tuh selalu sesuai dengan step yang seperti diarahkan oleh kiai ya, sesuai ijazah gitu. Cuman kemudian akhirnya lama-lama tuh saya nggak sesuainya karena memang butuh cepet, kemudian gitu. Kalau ijazah kan memang zikiran dulu, baca surah ini sampai 111 kali atau apa gitu. Lah itu sih kalau saya lakukan kalau dalam benar-benar yang case-nya itu berat banget gitu loh, yang persoalannya itu memang maksudnya memilih hal yang sangat penting sekali gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak terlalu itu saya nggak sesuai step. Jadi ini versi saya ya gitu ya. Ada lagi kan di Ustadz Nasrullah itu garpu tala gitu. Nah, garpu tala jadi intinya sama, yaitu minta petunjuk ke Allah lewat Al-Quran gitu. Gimana sih metode ini bisa jadi menghilangkan kegalauan gitu ya, karena ini based on pengalaman saya sendiri gitu. Karena setiap saya kemudian galau, bingung atau apapun, kemudian saya minta petunjuk ke Allah lewat Al-Quran, pesan yang diberikan Allah lewat Al-Quran ke saya dari ayat yang saya tunjuk secara acak itu alhamdulillah seringkali jadi obat galaunya saya gitu. Jadi hilang gitu. Misalkan saya bingung tentang misalkan ekonomi, atau misalkan tentang ya Allah, uang tinggal segini nih, besok lagi kesini nih, besok harus butuh gini gitu ya. Itu kan manusiawi ya, wajar ya kalau misalkan kayak gitu. Buka Al-Quran, kemudian dapatnya ayat yang adem banget, dan sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepadamu gitu, kayak gitu. Akhirnya galaunya hilang kayak gitu kan. Nah, ini nih gitu loh, metode yang memang bahkan setiap hari tuh saya bisa 1, 2, 3 kali lebih dari 3 kali gitu saya lakukan. Apa karena sering galau? Sebenarnya nggak galau-galau juga gitu, cuman saya tuh seneng aja gitu komunikasi sama Allah, berdoa sama Allah, curhat gitu ya. Misalkan ya Allah, hari ini alhamdulillah nih, misalkan bisnis lancar kayak gini gitu, tapi ya Allah mau ampuni hamba ya, kalau hamba itu pengen gitu misalkan omsetnya nambah atau apa kayak gitu kan. Ada ya, kita itu sesi curhat itu tiap hari ke Allah itu ada. Dan itu aku selalu buka Al-Quran atau garpu tala atau istikharah bil Quran itu tadi. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah sharing ya gimana caranya minta petunjuk ke Allah lewat Al-Quran saat kita haid. Nah, di sini versi saya gitu ya, kalau saya sedang suci, sedang dalam keadaan memang sholat gitu, yang pertama biasanya saya lakukan setelah saya sholat, entah itu sholat fardu, entah sholat sunnah gitu. Yang paling bagus sih sholat taubat dulu ya, maksudnya kan adabnya, sopan santunnya ke Allah itu kita memohon ampun dulu, karena pasti kegalauan itu datang, persoalan itu datang karena diundang oleh dosa-dosa kita kayak gitu. Nah, pertama kan sholat gitu ya, sholat tombo ati itu loh ya. Tombo ati 5 perkaranya, baca Al-Quran dan maknanya kayak gitu kan. Setelah saya sholat itu ya jelas saya kemudian zikir ya. Zikir itu kamu terserah, sama sih ya kayak haid ya. Kalau misalkan haid kan nggak pakai sholat, kita sholat dulu, sholat sebagai wujud sopan santun kita sama Allah. Lebih bagus sholat taubat ya, minta ampun.
Kemudian zikir ini terserah sih, terserah zikir pilihan yang membuat hati kita enak, yang memang mungkin kita punya zikir khusus yang kita sukai, atau zikir pilihan yang kita itu pokoknya terbiasa dengan itu dan kita merasa tenang dengan zikir itu, ya udah lakukan aja gitu. Dan kalau saya sholawat dulu, saya sholawat, kemudian saya istighfar, dan selanjutnya itu saya sering yang doanya Nabi Yunus itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jumlahnya terserah kita, terserah kamu, pokoknya gimana sih ketika zikir itu kamu udah merasa tenang, sudah merasa nyaman gitu ya. Jadi kan memang tujuan dari zikir itu untuk menenangkan hati kita dengan ingat Allah gitu ya, ingat kebesarannya Allah, ingat bahwa Allah selalu ada di sisi kita, jadi kita lebih merasa tenang. Nah kalau udah tenang, zikirnya terserah ya, zikirnya berapapun itu terserah masing-masing gitu. Pokoknya berzikir ya, sholawat, istighfar Nabi Yunus, kemudian misalkan zikir memuji Allah gitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, terserah itu ya. Kemudian baru deh gitu ambil Al-Quran, kita peluk, kadang juga bisa bagusnya dicium, kita cium gitu ya, kita peluk, kita cium, kemudian di situ kita curhat sama Allah gitu, curhat sama Allah. Jadi Al-Quran tuh kita dekat gitu ya, itu kan firmannya Allah ya. Jadi ya kita berharap ada aliran energi ya ketika kita mendekat Al-Quran itu tadi, kita curhat apa aja deh gitu ya. Kemudian ya itu diakhiri dengan sebuah mungkin pertanyaan, atau mungkin sebuah sebuah keinginan, ya Allah beri saya nasihat, atau ya Allah apa ini hal yang baik dan kau ridhoi gitu, ya Allah, atau apapun itu sih. Kalau misalkan saya galau gitu ya, saya nggak tahu harus tanya apa, ya sekedar saya ngomongnya, ya Allah mohon beri hamba nasihat atas kegalauan hamba ini, kayak gitu. Itu ketika saya galau gitu, dan alhamdulillah selalu nyambung gitu. Misalkan galaunya soal rezeki, akhirnya dikasih Allah nasihat tentang rezeki, jadi lebih tawakal, jadi lebih nyaman, jadi ringan, akhirnya nggak galau kayak gitu. Atau kemudian bingung tentang sebuah pilihan, misalkan pilihan jodoh, pilihan mau beli rumah di sana di sini, mau bisnis A atau B, itu semuanya bisa gitu. Kita tanyakan ke Allah, kita minta izin ke Allah, yaitu tadi insya Allah semuanya selesai dengan membahagiakan gitu. Dan alhamdulillah ya, saya selalu melakukan metode ini tuh dari SMP, dan saya nggak pernah kecewa dengan taat sama Allah lewat tanya ke Allah melalui Al-Quran. Itu saya nggak pernah kecewa gitu. Saya ketika saya taat, apapun jawabannya, meskipun nggak logis sekalipun, meskipun sebenarnya secara logika dan hati saya nggak mau, ya Allah saya nggak mau gitu, tapi ketika saya tanya ke Allah dan disuruh milih itu gitu, kemudian disuruh menerima itu, maka saya coba buat memaksa diri saya untuk taat gitu ya, dengan hasil istikharah Al-Quran itu tadi. Dan iya, akhirnya memang luar biasa sekali, memang benar gitu. Dan saya juga pernah merasakan sendiri gitu, misalkan ya Allah bener ya, dulu itu misalkan kayak kayak soal jodoh kayak gitu ya, saya merasa ini baik kok orangnya, meskipun dulu tuh saya nggak ada rasa gitu ya, nggak ada rasa, cuman ini baik kok orangnya, maksudnya secara logika baik, soleh, gini intinya kayak gitu ya. Dan saya udah kenal kayak gini secara logika itu oke banget gitu loh. Cuman kemudian istikharah Al-Quran itu berulang kali itu nggak bagus gitu, perang kayak gitu aja. Kemudian ya udah deh, saya nggak berani gitu kan, akhirnya saya nggak berani ambil itu pilihan. Ya udah, ternyata setelah sekian lama akhirnya saya tahu gitu kan, oh ini nih gitu ya. Saya taunya dari misalkan ya tau lah ya, oh ini nih yang akhirnya kalau saya sama dia disatukan nggak cocok gitu, pasti perang itu. Nah kayak gitu sih. Dan akhirnya memang alhamdulillah saya memilih sesuatu, contohnya suami saya itu memang
saya nggak suka sama sekali, saya nggak mau nerima dia, saya nggak, pokoknya enggak gitu ya. Udah, saya tuh istikharah itu sebenarnya waktu itu buka Al-Quran itu sebenarnya formalitas gitu aja, adab saya kepada Allah untuk bertanya gitu ya, karena kan urusan besar ya jodoh itu ya. Tapi niat formalitas saya itu kok hasilnya bagus gitu ya. Terus kemudian enggak deh gitu, saya sempat nawar nih, enggak deh ya Allah gitu, enggak ya Allah nggak apa-apa ya, kali ini aja saya nggak nurut kayak gitu ya. Mau saya tutup itu, ternyata saya lanjutin tuh kalimat di bawahnya itu kayak ada ancaman gitu ke saya gitu, kayak Allah tuh ngancam saya, barang siapa yang beriman, barang siapa yang kafir setelah beriman, maka dia segala amalnya sia-sia dan dia akan merugi gitu. Kayak Allah itu bilang ke aku, ya udah terserah kamu, kalau kamu nggak mau nurut ya udah terserah kamu gitu, kamu sendiri yang ngerugi kayak gitu. Akhirnya ya udah deh, walaupun saya nggak suka, walaupun saya nggak mau, saya memaksakan diri saya untuk taat sama Allah dan benar-benar nggak mengecewakan. Dan itu salah satu contohnya aja ya. Dan hampir di perjalanan saya belasan tahun ya, kalau misalkan dari SMP itu selalu garpu taala, selalu buka Al-Quran, selalu apapun, bahkan sepele sih, hal-hal sepele itu saya ordernya kapan, kalau bisnis ya Allah saya ordernya kapan atau apa, itu segala sesuatu saya buka Al-Quran itu nggak pernah mengecewakan. Jawaban Allah selalu tepat dan selalu solutif untuk menghilangkan segala kegalauan saya, depresi atau apapun kayak gitu. Gitu aja sih sharing dari saya. Mbak Manda, terus gimana dong cara memahami ayatnya dan sebagainya, kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Oh ya, saya mau sarankan sih ya, kalau teman-teman ingin memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, yuk kita bareng-bareng gitu, karena saya juga butuh support gitu ya. Kita riyadhah bareng-bareng, jadi nanti kita ibadah bareng-bareng, kita masuk di grup bareng-bareng, itu vibrasinya akan beda ya, energinya akan beda ketika kita itu sama-sama saling ingin beribadah, memperbaiki diri, itu ngumpul jadi satu, itu beda banget vibrasinya, energinya, semangatnya buat ibadah lebih baik, itu beda banget. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau berniat ikut riyadhah, untuk lebih detailnya juga buat konsultasi hasil garpu taala, konsultasi hasil istikharah dan sebagainya, bisa gabung di grup riyadhah. Tapi memang grup riyadhah ini nggak selalu open ya, jadi saya memang opennya karena ini kan berlatih ibadah selama 40 hari gitu ya, jadi saya nggak buka banyak grup gitu, cuma cukup satu grup 40 hari gitu, kalau selesai baru buka lagi kayak gitu. Jadi mungkin bisa save nomor saya bagi yang ingin bergabung di riyadhah. Next, kalau misalkan ada riyadhah batch selanjutnya seperti itu. Jadi riyadhah itu adalah latihan kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah rutin gitu, bersama-sama biar semangat kayak gitu. Dan di situ juga ada sesi tiap harinya, tugas itu sesi curhat ke Allah, tanya ke Allah lewat Al-Quran atau istikharah bil Quran atau garpu taala atau Quranic vibration kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.